berikan pinjaman yang kita pernah mengambil pinjaman dari orang tersebut dan kita niat untuk bayar, orangnya nggak ketemu lagi atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kasih ahli warisnya nggak ketemu, atau orangnya mungkin masih hidup cuma nggak ketemu lagi, nggak tahu jejaknya kemana. Ulama menganjurkan untuk bersedekah dengan sejumlah pinjaman hutang tadi kepada fakir atau miskin atau ke masjid dengan niat pahalanya diberikan kepada orang yang kita berikan pinjaman, yang memberikan pinjaman hutang kepada kita. Setelah itu hutangnya lunas belum. Kalau suatu hari ketemu masih wajib dibayar. Dan kalau nggak ketemu, ini sebenarnya dijadikan sebagai deposito kita di akhirat untuk bayar hutang. Pahala yang pernah kita buat dan kita khususkan biaya itulah untuk menutupnya. Jadi sebenarnya dosa dari hutang tadi itu tak terampuni. Akan tetapi dibuatlah cara ini supaya menjadi penutup di akhirat. Ketika ditagih, enggak kok aku ada nyimpan pahala sedekah. Ketika di dunia itu aku khususkan untuk bayar hutangmu sebenarnya, kau nggak ada. Cuma secara hukum hutangnya belum terbalas. Gitu ya. Makanya disebut hari kiamat itu yaumul jaza, hari pembalasan. Begitu. Semua orang yang pernah menggolimi kita nggak pernah balas, kita nggak pernah doain yang jelek kepada dia, kita nanti di akhirat. Baik itu fitnah, baik itu jadi mati, baik itu dia mengambil harta kita dan yang lain. Dan kalau kita ikhlaskan di dunia itu lebih baik. Karena itulah sifat Nabi, tidak pernah menyimpan dan tidak pernah menyimpan. Namun Sayyidina Hasan al-Basri ketika dapat kabar ada orang gunjing dirinya, diomongin di belakang, dia beli buah dikirim ke orang tersebut. Alhamdulillah yang kasih yang pahala, ada jam-jam yang berbuat pahala sampai segitu. Karena nggak rasa memperoleh kebaikan. Cuman ini untuk mendidik umat, bukan berarti kita senang kalau orang lain sengsara. Artinya kan alhamdulillah berbuat pahala, mudah-mudahan masuk neraka yang lebar itu orang yang gitu. Berarti kan ada sifat dendam di dalam hati, yang itu kan dilarang juga di dalam ayat. Baik. Al-jannah bihukmil qadar rijali aja. Masyarakat. Oke ya. Dihikayatkan antara rajulan musliman, ada seorang lelaki muslim, kana yahwa ra'atan nasraniyatan, dia suka sama seorang perempuan yang agamanya Nasrani. Fama ridha maradal maut, taunya perempuan ini laki-laki ini, seorang muslim ini sakitnya sudah sekarat. Faqala fi nafsihi, dia berkata di dalam dirinya, ana akshiku hadi, aku cinta dengan perempuan ini. Walau aishtabi biha fid dunya, cuman kecintaanku tak bersambut di dunia karena umurnya pendek. Wa in bintu alal Islam lam aishtabi biha fil akhirah, kalau aku meninggal dalam agama Islam, aku nggak ketemu dia di akhirat. Fatanassara wa mata ala nasraniyah, akhirnya dia masuk agama Nasrani, meninggal dalam keadaan murtad. Ini contohnya di akhir umur. Ya kan, masuk surga dalam Islam, masuk surga itu syarat satu-satunya adalah membawa keimanannya. Nah, kalau maksud dia kalau masuk surga, yang perempuannya masuk neraka, nggak ketemu, mendingan aku masuk neraka aja, penting ketemu dia begitu. Pikir neraka tempatnya enak, bisa pacaran. Nanti dia gitu dan mencipta itu buta ya, membutakan pikiran, bukan mata. Pikirannya tidak bisa mengenal yang baik. Hafizallahu min dzalik, semoga Allah menjaga kita dari perubahan itu. Walamma maridatil mar'atu,
ketika perempuan ini sakit, ya, atau sakit juga rupanya, kalau dia berkata, inna fulanan kana yahwani, lelaki muslim itu suka kepada walam yastami fi dunia dan enggak bisa kami bersatu di dunia. Wa akhsha in mittu ala nasraniyya alla ajtami bihi fil akhirah. Dan aku takutkan kalau meninggal dalam agama Nasrani aku enggak ngumpul sama dia di akhirat. Fa aslamat, yang perempuan ini masuk Islam, wa ma'atan ala Islam. Ini baru masuk Islam langsung meninggal, langsung masuk surga, dia nggak ada dosa yang dibuat. Walaupun belum ada kewajiban yang dia mengubah. Ini gambaran dari hadis ini. Gambaran dari hadis ini. Jadi seumur hidup muslim di akhir umur murtad, seumur hidup non muslim di akhir umur masuk Islam. Yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Di akhirat nggak ada cinta-cintaan lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hari di hari kiamat orang-orang itu nggak peduli sama saudaranya, nggak peduli sama orang tuanya, nggak peduli. Di akhirat itu ketika para masyarakat keadaan sangat kecekam. Satu-satunya orang yang peduli sama orang lain cuma Nabi Muhammad. Ummati. Dia masih memperdulikan umatnya. Kalau yang lain enggak. Nafsi cuman ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Baik. Gitu ya. Dan mereka ini sangat paham berarti dari cerita ini bahwasanya nikah beda agama itu nggak ada. Yang ada kumpul. Dalam Islam nggak ada pernikahan beda agama, itu tidak ada. Cuma yang dimunculkan di televisi ini ada orang-orang yang seolah-olah paham agama, berbicara tentang Quran boleh kok menikahi agama Nasrani ya. Boleh. Jadi saya akidahnya mereka menafsirkan. Sepakat ulama boleh nikah dengan Muslim. Dulu itu boleh seorang Muslim menikahi Nasraniya atau Yahudiya, perempuan yang agama Nasrani sama agama Yahudi, dan syaratnya masih memenuhi. Cuman Muslim aja, cuman Muslimah nggak boleh. Kalau Muslimah itu nggak ada ayatnya. Muslim laki-laki, dan yang boleh cuman menikahi Nasraniya sama Yahudiya, perempuan yang agamanya Nasrani. Di dalam kitab ini dijelaskan perempuan yang agamanya Nasrani, yang ayahnya datuknya itu dari awal Nabi Isa diutus dia udah masuk agama Nasrani, bukan baru-barusan. Yang dari zaman Nabi Musa diutus dia masuk agama Yahudi. Kalau dia masuk Yahudinya di zaman Nabi Isa diutus, berarti kan nggak sah, nggak boleh dinikahi di sini. Apalagi di zaman Nabi Muhammad. Sekarang siapa yang mau bisa mendeteksi nasabnya itu sampai ke datuknya yang pertama kali memeluk agama Yahudi sama Nasrani? Ini yang kata ulama mustahil syarat itu terpenuhi di zaman akhir ini. Maka ulama berkesimpulan sulit untuk menikah beda agama, bahkan mustahil. Jadi kalaupun ada orang yang menyebut itu pernikahan di dalam Islam, namanya perzinahan, itu kumpul-kumpul. Jadi hubungan badan tanpa ada proses pernikahan. Jadi nggak ada pernikahan beda agama dalam Islam itu tidak disebut pernikahan. Ya. Dari kisah ini pun mereka paham, ya kan? Nah kalau pikiran orang sekarang yang gampang aja nikah aja kan yang mau berbeda agama. Kan cinta itu buta, tidak memandang agama. Ya istilah-istilah orang sekarang. Mereka paham lah boleh bukan nikah itu. Cuma ada pikiran-pikiran mereka yang ini perempuan ini dapat hidayah, yang laki-laki malah celaka. Baik, dihikayatkan anna rajulan dakhala biladil Rum.
Ada seorang lelaki masuk Biladul Rum, negara Romawi, sama dulu Italia, ibu kotanya, sebelum dipindahkan ke Syria, ke Syam. Setelah direbut kembali di pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, dipindahkan lagi ke Italia. Dia masuk ke kota tersebut, Farah Jariyah. Dia seorang perempuan, faftadana biha fakharaba. Dia sangat suka kepada perempuan tersebut, akhirnya dia lamar. Fa'abau an yuzawwiduhu biha hatta yatanassab. Cuma keluarganya menolak untuk menikahinya kepada laki-laki ini Muslim sampai dia masuk Islam. Fa'ajabahu ila dzalik. Akhirnya dia murtad. Fa'akhbaru lahu al-qissiyyin wa tanassab. Akhirnya dibawa ke pemukaan Nasrani di situ. Akhirnya dia masuk agama Nasrani. Wa kharajat al-jariyah